Kalau Anda lihat, kita menyaksikan Ibu Mega secara gamblang mengatakan PDIP akan diacak-acak Hmm. Kongres nanti kan. Saya melihat Mbak Mega masih dikungkungi oleh, eee, paradigma zaman Orde Baru. Hmm. Belum keluar dari situ. Ya. Karena memang dulu Memang kerjaannya ya diacak-acak, ya. Orde Baru semua ngacak-ngacak Heeh heeh. PDI dan PDIP gitu loh. Heeh heeh. Itu tapi sekarang kan udah beda zamannya. Ya kan, bahkan sudah lebih demokratis. Ya, Pak Wiranto, Pak Prabowo, ya dan semuanya kan dulu juga Mhm Orde mhm. Baru, mereka sudah damai kok. Mhm mhm. Sudah memiliki paradigma kedamaian dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan demikian, dia ingin mungkin khawatirlah akan diacak-acak. Berarti kan nggak pede kan? Mmm. Kalau semua kader-kadernya masih membutuhkan dia, ya udah nggak usah khawatir, pasti akan kepilih lagi. Apalagi dengan menyandang hak prerogatif. Mmm. Hak prerogatif bisa menentukan, nggak usah kongres lah, pilih lagi Ya. saya gitu Mhm loh. mhm. Nggak usah buang-buang duit lagi. Hak prerogatif memberikan dia wewenang segalanya, ya kan? Saya lihat itu aneh juga. Mhm. Aneh lah untuk mengacak-ngacak itu, siapa yang mau mengacak-ngacak PDIP? Kayaknya partainya cuma satu Iya aja. iya. Kalau dulu Pak Harto memang tidak mau mendapat ancaman sekecil Mhm. apapun. Jadi harus milih dia bulat, tidak boleh lonjong. Kalau ada Mhm satu mhm. anggota MPR yang tidak suka akan diculik gitu loh. Nah ini sama aja gitu loh. Hak prerogatif itu antitesa demokrasi, Mas. Mhm mhm mhm. Nah, ke depannya kan partai banyak sekarang. Partai Golkar sekarang hanya beda 2 kursi dengan PDIP. Iya. Ya, lalu Gerindra sekarang incumbent, bosnya presiden. PDIP udah kalah, Mmm. ya kan? Siapa yang mau masuk PDIP Iya. sekarang? Kalau mencari zona nyaman, Mmm. ya. Kecuali PDIP mencanangkan dirinya sebagai oposisi yang profesional, Ah. mengkoreksi Mhm pemerintah. mhm. Ya, tetapi untuk mengambil peranan ini harus bersih, Mas. Harus mandi junub dulu, Mas. Mhm mhm. Kalau nggak bersih Iya iya. kalau nggak bersih, elit-elitnya banyak, masalah hukum, nggak mungkin bisa. Itu nanti akan diangkat Mmm. satu-satu. Tetapi ketika kalau mencanangkan ini bersih, makanya baru anak-anak muda yang Mmm. itu akan memilih dia, mengkoreksi incumbent. Pemerintah juga harus bersih, supaya tidak bisa dihantam oleh oposisi. Iya. Nah, akhirnya saling membersihkan diri Mmm gitu mhm loh, mhm. iya kan? Kalau enggak, nanti pemilu yang akan datang tukar tempat ini. PDIP yang menang karena dia bersih dan terus programnya mengkoreksi pemerintah Iya. dengan baik. Nah, itu ke depan itu harusnya seperti itu. Tapi kalau ancaman terhadap PDIP saya kira itu, eee, hanya ketakutan yang Mmm. tidak beralasan. Karena Jokowi sudah dilamar oleh partai-partai lain. Iya. Mas Ahmad bisa bayangkan, kalau Jokowi pegang Golkar, ya, Golkar dengan infrastruktur yang luar biasa, Mmm. jaringan fisik, kantor-kantor di seluruh Indonesia yang diwarisi dari dulu, Iya. dan juga jaringan birokratnya, kader-kadernya, ya ditambah Jokowi belusukan, Mmm. jadi itu partai. Hah? Demikian juga Gerindra, Iya. udah ada presiden, ada Oh. Jokowi, ya, ada juga partai lain. Tapi partai lain kayak PAN malah 1000% kami menyiapkan karpet merah Nah, buat Jokowi gitu. mereka tahu, Mmm. ini kan prestasinya lah, Mhm prestasi mhm mhm. sejarahnya lah, bukan saya tidak mengagung-agungkan Jokowi. Kita lihat fakta Iya. sejarahnya lah, yang bisa 2 periode itu dan sebetulnya yang menikmati kan PDIP juga. Mmm. Sayang gitu loh, Iya iya. kalau dia ikut mengikut sertakan Jokowi dalam mengambil sebuah keputusan nasional yang sangat strategis demi bangsa dan negara, ya PDI dengan Jokowi kan masih di pemerintah. Mmm.
malah menguasai presiden dan wakil presiden, Ya. ke depan masih bisa melakukan peranan yang luar biasa. Sekarang kan keluar. Walaupun elit-elitnya tidak suka seperti Mbak Puan dan Pak Budi Gunawan Ya. udah ikut ke sana. Itu Itu yang sangat ironis buat kalau nggak PDIP. salah akhir tahun lalu atau apa ada tulisan Pak Guntur Soekarno Putro ya di Kompas tentang Jokowi Ya, tapi itu sebelum kasus Pilpres ya, yang bilang bahwa Jokowi itu justru paling tepat untuk jadi pemimpin PDIP karena dia mewakili apa ya gagasannya tentang pembangunan, apa ya, itu ya. mencerminkan terus persatuan, apa itu mencerminkan semangat Soekarno muda atau apa. Jadi tapi gagasan artinya di kalangan PDI, saya nggak tahu apakah Guntur ini mewakili salah satu stream di dalam PDIP ya. Tetapi kalau itu ide itu sempat ada gitu di kalangan setidaknya keluarga Bung Karno gitu. Ya. Tapi kan sekarang kelihatannya udah nggak mungkin lagi gitu ya, Bang Laks ya. Saya kira masih mungkin ya, karena Mas Guntur itu kan anak Bung Karno yang masih berpikir secara independen. Ya, anak-anak Bung Karno itu kan mewakili ideal anak tidak Mas Guntur itu kan anak biologis dan anak ideologis. Ya, itu mungkin juga dia melihat sesuatu dari kacamata yang lebih holistik lagi. Iya, iya. Ya, itu dia mengatakan ya seperti yang kita lihat juga bahwa kader PDIP yang terbaik adalah Jokowi. Tapi ya Megawati tidak terima ada yang menyaingi. Tapi ada satu hal juga, Mas, yang namanya anak-anak Bung Karno. Ya itu anaknya Mas Guntur, Mbak Putri, itu sudah 3 kali jadi anggota DPR. Tapi tidak diberikan pimpinan komisi pun tidak diberikan. Ya, ya, ya. Itu Anda menilai sendirilah seperti Ya, ya, apa ya, gitu betul, loh. betul. Boro-boro diangkat DPP ke apa seperti apa. Ya, terakhir dijadikan cagup pilkada yang lalu di Jawa Timur ya, tapi ya kalah gitu loh. Nah, itulah saya kira dinamika politik itu ya kalau hampir semua partai politik sih saya kira bukan hanya PDIP aja ya, itu budaya-budaya feodal dikembangkan di situ. Dan tadi Anda tanya bagaimana kader-kadernya ada yang ribut ya kan. Kan kalau saya bilang satu ada 2 kategori. Ya, yang tidak ribut pendukung itu apakah dapat uang kenikmatan, apakah buzzer gitu loh, Ya, ya, ya. ya. Yang ribut jadi haters Ya. itu adalah yang belum dapat rezeki dan tidak kebagian rezeki. Ya, ya, ya. Ini logika manusia lah. Betul, betul, Ya, betul. kita selama dicubit masih sakit ya seperti itu. Nah, bagi kader-kader yang benar-benar menarasikan Jokowi sebagai pengkhianat, itu mencari empati untuk mendapatkan empati dari Megawati. Mereka kalau saya punya istilah itu, istilahnya ya saking berebutan untuk ke atas, terjadilah yang namanya kader seperti renang gaya kodok gitu loh. Oke, oke, ya, ya. Nyuwun Iya, ke iya. atas, ya nyikut ke samping, nendang ke bawah gitu loh. Itu yang terjadi. Dulu ada istilah ABS kan, asal Bapak senang. Iya, Ini AMS, asal Itu. Megawati senang gitu. Tapi kalau ini saya masih tertarik untuk bicara soal ke depan ini kan. Kalau tadi kan Bang Las nyebut soal PDIP bisa ngambil opsi oposisi gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat narasi yang berkembang, kan ada juga yang upaya untuk PDIP dekat atau Bu Mega dekat dengan Prabowo. Jadi pengen terjadi rekonsiliasi lah gitu. Tapi syaratnya Jokowi harus out gitu. Itu kan yang diinginkan gitu. Jokowi harus bercerai dari Prabowo baru Bu Mega mau gitu. Nah, tapi kan faktanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo sendiri menyatakan dia berhutang budi pada Pak Jokowi dan ini keberlanjutan lah gitu. Jadi ini di satu sisi pengen menyatakan bergabung dengan Prabowo asalkan Jokowi nggak ada gitu, tapi faktanya Prabowo tetap dekat dengan Jokowi. Nah,
dengan adanya pemecatan ini kira-kira semakin menjauhkan atau mendekatkan dengan Prabowo? Maksudnya dari segi dampaknya apa terhadap dinamika kepada pemerintah yang sekarang gitu, Mas Lan? Pemecatan oleh PDI itu tidak ada artinya, Mas. Kecuali pemecatan oleh MPR. Oke. PDIP itu hanya organisasi partai politik yang Ya, bisa hidup, bisa mati juga gitu betul, loh. betul, betul. Ya. Ya, dan narasi untuk menjauhkan Jokowi dan Prabowo itu kental sekali sekarang. Kembali saya katakan, mereka itu yang membuat narasi seperti itu adalah sangat tidak memahami kenyataan. Ya, itu hidup di luar kenyataan atau lari dari kenyataan. Ya. Nah, kita tahu sejarah dan Pak Prabowo juga orang yang berterima kasih. Beliau 4 kali nggak jadi presiden. Dan jadi karena bantuan Pak Jokowi. Benar nggak? Ya, dan Ya. Prabowo menyatakan itu juga. Dia orang yang loyal. Ya. Sedangkan dengan Megawati ada sejarah perjanjian batu tulis yang dilanggar. Yang terakhir kan mungkin dia, wah saya ada perjanjian batu tulis, ini giliran saya, mungkin Ganjar jadi wakil saya gitu loh. Ya. Ternyata itu tidak dideliver ya. Nah, saya kira Prabowo itu tidak akan lepas dari melepaskan persahabatannya dengan Jokowi. Kalau dia melepaskan persahabatan dengan Jokowi, Jokowi menjadi kekuatan luar biasa. Itu akan membahayakan walaupun tidak ada partai. Ya. Apalagi kalau dia jadi ketua partai nanti. Itu sangat riskan loh. Lebih riskan melepaskan Jokowi daripada PDIP. Jadi saya kira persahabatan mereka itu luar biasa. Nah, itu akan ditiru lagi oleh Pak Prabowo untuk menggandeng semua komponen bangsa. Karena ketika Presiden Prabowo kalah, diangkat menjadi Menhan, kan itu luar biasa. Walaupun mengecewakan kelompok 212, Ya. tapi Prabowo melihat ini persatuan nasional yang lebih penting gitu loh. Nah, dengan demikian, apakah Prabowo akan melupakan hal itu? Saya kira tidak mungkin, Mas. Karena lebih riskan buat dia. Apalagi menyakiti Pak Jokowi. Ya mungkin diam-diam lepas dari bayangan Jokowi. Emang dia harus melepaskan diri dari bayangan Jokowi. Sebagai seorang leader kan. Ya kan kalau saya melihat seperti itu. Tapi caranya gimana? Dia harus mendiferensiasikan dirinya. Ya misalnya yang selalu diomongin memberantas korupsi. Ya. Membersihkan ruangan, sapunya dibersihkan dulu. Ya, atau oligark konglomerat yang banyak masalah hukum, pelanggaran itu dihukum benar-benar. Itu baru semua siap komandan. Itu lepas dari bayangan Jokowi dia. Tapi kalau ribut dengan Jokowi seperti yang dilakukan oleh PDIP, itu akan merugikan Pak Prabowo. Ke depan dia juga harus bersatu demi kepentingan pemenangan dianya juga. Jadi narasi yang pengen membuat mereka renggang sebagai prasyarat supaya Bu Mega bisa bergabung itu mimpi, Pak. Mimpi dan tidak masuk akal. Iya. Nah terus ini Bang Laks, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah hampir 1 jam ngobrol. Udah bisa jam tuh. Iya, seru soalnya. Ini soal kan Bu Mega ini kan betapapun ya soal usia apa kan tidak akan seterusnya lah gitu berada di PDIP kan. Jadi kan harus ada kaderisasi gitu. Tapi di sisi lain ya tadi situasi PDIP seperti yang Bang Las gambarkan sekarang sudah kayak pokoknya loyal bongkoan, pasrah bongkoan gitu ke Bu Mega. Nah, dengan situasi yang seperti itu kira-kira kalau misalnya yang sekarang terjadi kelihatannya Bu Mega kan ada yang bilang Bu Mega terlalu didominasi oleh Mas Pranan. Tadi saya sudah nanyakan dan Hasto gitu ya, narasinya ya. Sehingga tidak mendapatkan gambar yang
yang lebih lengkap mengenai kenyataan gitu dalam melihat Jokowi gitu. Nah, itu kira-kira dengan personality Bu Mega yang semacam itu ya, yang tadi yang Bang Las ceritakan, kira-kira ke depannya ini seberapa jauh kekuatan Mbak Puan dan Bambang Pacul misalnya ya, sebagai satu faksi di dalam PDIP itu bisa mengambil alih atau mewarnai PDIP Saya dengan kira, situasi yang sekarang ya. saya kira cukup besar, Mas. Hmm, Kenapa? Ya, itu adalah keluarga Ibu Mega, oke. anak. Ya, waktu saya di sana dulu, Mbak Puan itu yang paling ditakutin oleh Mbak Mega. Mbak Puan bisa marahin, nyeneni ibunya loh. Hmm, Ya sebagai anak, iya iya iya. ya nggak ada beban, ya kan? Iya, betul betul. Jadi Mbak Mega tuh sangat sangat khawatir kalau dimarahin oleh Mbak Puan. Ya sebagai hubungan keluarga biasalah, anak Mhm, suka mhm, komplain pada ibunya mhm, dan mhm. pada intinya yang bisa komplain, memberikan saran, usul itu kan anaknya. Ya. Sementara pada waktu itu suaminya, Mas Taufik Kimas. Ketika Mas Taufik Kimas tidak ada, muncul Mbak Puan dulu sudah berpengaruh. Muncul Prananda. Hmm, Prananda kan anak tirinya Mas Taufik, tapi anak kandung Ibu ya. Mega. Dia juga inginlah sebagai seorang ibu memberikan posisi. Mhm, mhm, Dan belakangan Mas Prananda ikut-ikutan gitu. mhm, Bahkan menurut laporan-laporan kader PDIP di daerah-daerah kalau ketemu saya, "Mas, aku iki melu Mas Prananda loh," katanya gitu hmm, loh. Ya jadi caleg-caleg, calon pilkada, cagup dan lain sebagainya sudah dibagi. Daerah Bali misalnya untuk Prananda, daerah ini hmm, untuk Puan dan lain sebagainya. Nah, nanti akan terjadi clash antara dua anak ini. Sementara yang lain-lain ya melihat situasi ada yang ikut Mbak Puan, ada yang ikut hmm, Prananda gitu hmm, loh. hmm, Tapi apakah mereka sudah mendapatkan status ya sebagai ibunya, perjuangannya, ya kan, hmm, hmm, struggle-nya, ya, dan juga masyarakat melihat jasa-jasanya, hmm, hmm, itu belum loh. Belum mencapai seperti ibunya. Nah, hmm, ini akan terjadi sebuah kegalauan dari Ibu Mega. Sementara dia juga kan semakin berumur, ya. kognitifnya kan makin berkurang. Nah, ini dilema buat PDIP. Hmm, Sedangkan kader yang bagus, yang berani tidak taklid, hmm, tapi untuk eh, setia kepada kepentingan, itu sudah dipecat. iya. Jadi kan ada yang mengatakan loyalitas saya terhadap partai berhenti Berhenti, ketika loyalitas pada negara mulai. negara Ya. dimulai. Nah itu ya ini tidak Hmm, hmm, terjadi di situ. hmm, hmm, Nah di samping itu ada juga anak-anak ideologis hmm, yang bergabung ke PDIP karena sejarah Bung Karno, bukan karena anak-anak kesetiaan pada anak biologisnya. Itu akan pecah, Pak. hmm, Jadi bisa pecah tiga ini antara hmm. dua anak, lalu anak-anak biologis. Nah itu tinggal partai mana aja yang mau menampung Iya itu. iya iya iya. Nah, itu kan kalau misalnya saya nanya tentang Mbak Puan dan Mas Pranan itu karena kan selama ini terutama terkait dengan Jokowi kan narasi yang selalu dianggap mewakili PDIP kan selalu yang muncul tuh sosok seperti Hasto, Deddy Sitorus, Adian gitu ya, yang notabene dianggap itulah suara PDIP. Sementara tidak ada counter gitu dari Bu Mega, sorry, dari Mbak Puan gitu ya, dari Bambang Pacul atau dari Trimedia atau kelompoknya Mbak Puan kayak kayak kok senyap gitu. Jadi misalnya soal narasi tentang tuduhan bahwa misalnya pilkada kemarin parcok Ya, gitu ya. misalnya ya atau apa gitu. Itu kan Mbak Puan diem. Atau Jokowi diserang Mbak Puan juga diem gitu. Jadi diemnya itu apa? Itu strategi atau kalah atau ngalah? Tadi kan, Menunggu momen atau tadi kan gimana itu? saya bilang ada dua kategori, Mas. Hmm.
Yang mendukung diam itu kan sudah mendapat Oke. zona nyaman. Mhm mhm. Nggak bisa hilang kenyamanannya, kekuasaan dan lain sebagainya. Yang ribut-ribut begitu belum kebagian atau nggak kebagian, Mas. Ya, namun di antara sibling saudara ini memang terjadi rivalitas. Mmm. Terjadi rivalitas. Oh, saya menyaksikan sendiri loh sebagai Mmm. orang tua waktu dulu ya. Ya ya. Terjadi rivalitas yang luar biasa. Nah, bagi kader-kader PDIP, pilihannya adalah ikut Puan atau ikut Nanan gitu loh. Tidak ada Mmm. pilihan lain. Makanya ada yang milih ke sana, ada yang milih ke sini. Jadi kalau Mbak Puan ikut mengkritisasi pemerintah dan Jokowi, kan tiap waktu bisa MD3, Pak. Iya iya iya. Hah? Iya, betul betul. Ya bahaya kan. Mhm mhm. Nah itu logika-logika aja, Pak. Ya. Kita dan pengetahuan kita sejarah mereka di dalam itu seperti apa. Mhm Karena mhm. banyak kader-kader yang tidak memahami sejarahnya terbentuknya PDIP dari Mhm mhm. awal dan perjuangannya. Saya sih sangat sedih melihat ini karena saya ikut mendirikan dulu ya perjuangan saya keluar dari sebagai managing director bank besar, gaji Mhm. besar. Saya harus keluar karena saya mendukung Mbak Mega, PDIP. Ya. Ya, lalu ketika Mbak Mega digempur oleh orang-orang Soeharto, saya tetap mendukung Mbak Mega, sehingga mayoritas pengurus DPP-nya lebih besar daripada yang Balelo. Mmm. Sampai semua selesai, sampai anduk putih dilempar, kalau kalah ya kita melihat sebagai harus melakukan introspeksi. Ya. Ya, dari introspeksi tadi kita bisa memperbaiki situasi. PDIP ini adalah aset negara. Mmm. Kalau dia bubar juga saya sedih sekali. Mhm mhm. Itu yang harus dijaga. Tapi siapa yang mau melakukan itu? Ya, mudah-mudahan pada nonton podcast Mas Sahal ini yang muda-muda gitu Iya loh. iya iya. Saya tidak ada kebencian pada Mhm. siapapun. Saya masih merah nasionalis, Mmm. cuman bedanya saya berpikir merdeka gitu Iya loh, iya. berbicara merdeka. Tidak ada Dan kepentingan apa-apa. dan ini kan juga kita melihatnya sebagai, ya sebagai pembacaan dari luar gitu ya. Betul. Oke, terima kasih, Bang Laksamana Soekardi atas obrolannya dan diskusinya dan ini saya senang sekali nih, Bang Laks sebagai tamu sekaligus memberi hadiah ke saya 2 buku nih. Yang pertama Di Balik Reformasi 98. Ini buku lebih lama ya, Bang? Ya ya, waktu reformasi itu. Ini, terbitnya diterbitkan Kompas ya, tahun berapa ini? Dua-duanya Kompas. Iya, terus yang terbaru ini ya, tahun lalu ini ya? Belenggu Nalar. Belenggu Nalar. Ya. Itu masalah hukum yang saya dijadikan tersangka. Oh, oke oke oke. Jadi Tapi ini memang penjoliman nasional. Bagi yang tertarik, saya ada Instagram Laksamana_Soekardi. Oke. Ada link in bio. Oh, oke. Ada versi digitalnya ya? Ya bisa beli di bio. Oh, bisa dibeli di bio. Oke Ya. oke. Apa tadi nama akun Instagramnya? Laksamana_Soekardi. Oke, Laksamana_Soekardi. Oke. Oke, terima kasih Bang Laksamana. Matur nuwun, terima kasih banyak saya Terima kasih. diundang. Tapi ngomong-ngomong itu nama soal Laksamana itu ya. Dulu waktu jadi waktu saya masih mahasiswa kan selalu baca berita tentang Laksamana Soekardi, kader PDI. Waktu itu PDIP atau PDI ya? PDI. Itu saya pikir itu Laksamana itu angkatan laut gitu. Ya, Terus ternyata itu untung ayah saya tidak menamakan saya kopral. Ketika 92 saya jadi anggota DPR, pengangkatan surat dari Pak Harto ditandatangani. Laksamana dalam kurung TNI Soekardi. Sebenarnya saya tinggal lapor ke Panglima, saya bisa naik pangkat gitu loh. Jadi memang banyak yang salah paham ya? Banyak yang salah paham, tapi ya bersyukurlah. Tidak, namanya cukup menginspirasi. Dan banyak-banyak teman saya menamakan anaknya juga Laksamana. Laksamana. Insya Allah, Pak. Iya. Oke, terima kasih Bang Laks. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.